وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Dan kita akan masuk pembahasan yang baru tentang sana'un nas 'alal mayyit, pujian manusia kepada orang yang telah meninggal. Yaitu maksudnya ketika orang meninggal dunia, kemudian banyak di antara manusia yang menyaksikan dan bersaksi, bersyahadat bahwa orang itu adalah orang baik, dan yang memuji itu banyak. Apalagi yang memuji adalah orang-orang yang soleh. Demikian juga yang memuji adalah tetangga, orang-orang soleh dan para tetangga yang dekat kepada si mayit. Maka pujian itu nanti akan menjadi syafaat, akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala jika orang itu adalah orang yang baik. Syalbani rahimahullah ta'ala, kita bacakan ucapan beliau. Beliau mengatakan, وَثَنَاءُ بِالْخَيْرِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ جَمْعِ الْمُسْلِمِينَ الصَّادِقِينَ. Pujian kebaikan akan si mayit dari kumpulan orang-orang muslim yang jujur. Yaitu ketika ada orang meninggal dunia, beberapa kaum muslimin jujur, mereka menyaksikan bahwasanya si mayit itu orang baik. Aqalluhum itsnan, minimal dua orang yang menyaksikan. Min jiranihil arifina bihi min dzawis salahi wal ilmi. Terlebih jika yang menyaksikan itu adalah tetangga dari orang-orang yang soleh dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu dari para tetangga menyaksikan bahwasanya orang itu orang baik. Mujibun lahul jannata. Persaksian itu akan menjadikan orang itu layak masuk surga. Bifadlillah, dan itu semuanya karena karunia Allah Ta'ala. Jadi pujian orang-orang soleh, orang-orang yang taat ibadah dari tetangga si mayit, mereka menyaksikan bahwasanya si mayit itu orang baik. Maka itu akan menjadi syafaat nanti dari kiamat, dan orang itu nanti berhak untuk masuk ke surga. Setelah itu beliau mengatakan wa fihi ahadits, dan dalam bab ini banyak hadis yang membicarakan masalah ini. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang pertama. Beliau mengatakan an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, murra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin. Pernah suatu ketika lewat jenazah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa uthni alaihi khaira. Kemudian ketika jenazah itu lewat, tiba-tiba orang itu memuji orang-orang itu memuji orang itu dengan kebaikan. Itu cerita, oh si fulan itu orang baik ini, si fulan itu orang baik, si fulan itu orang baik. Wa tataba'atil alsunu bil khair, sampai lisan-lisan orang itu semuanya ngomongi orang itu dengan kebaikan. Faqalu, sampai mereka mengatakan, kana ma'alimna yuhibbullaha wa rasulahu. Si mayit ini, si fulan,
sebatas ilmu yang kita ketahui, dia itu dulunya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang pada ngomong seperti itu, dan yang ngomong orang-orang baik-baik, para sahabat. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Pasti, pasti dan pasti. Rasulullah mengatakan sampai 3 kali, pasti. Setelah itu Anas bercerita lagi, wa murra bi janazatin wa uthniya alaihi syarran. Setelah satu jenazah itu lewat, orang-orang pada ngomong baik semuanya. Setelah itu lewat lagi jenazah yang lain, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ketika lewat jenazah yang kedua ini, orang-orang itu menyebutkan akan kejelekan. Orang-orang itu mensifati orang itu jelek. Wa tataba'atil alsunulaha bisyarr, sampai akhirnya si A ngomong, si B ngomong, si C ngomong, sampai semuanya ngomongi tentang kejelekan. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, bi'sal mar'u kana fi dinillah. Orang-orang ngomong si fulan ini, si mayit ini sejelek orang dalam mengamalkan agama. Yaitu sepengetahuan kita, dia itu adalah orang yang paling jelek dalam beragama kepada Allah Ta'ala. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Pasti, pasti dan pasti. Faqala Umar, akhirnya Umar bin Khattab itu bertanya sama Rasulullah, fida'an laka abi wa ummi, ya Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai jaminan kepada engkau. Murra bi janazatin fa uthniya 'alaiha khaira. Mengapa Anda itu ketika lewat jenazah dan orang-orang itu memuji kebaikan, kemudian engkau mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Pasti, pasti dan pasti. Wa murra bi janazatin fa uthniya 'alaihi syarra. Kemudian datang jenazah yang kedua dan orang-orang itu ngomongin kejelekan. Kemudian engkau mengatakan lagi wajabat, wajabat, wajabat. Pasti, pasti dan pasti. Maka Umar bin Khattab bertanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, man athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannata. La wajabat lahul jannatu. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang kalian puji dengan kebaikan, pasti dia itu wajib mendapatkan surga. Wa man afnaitum alaihi syarran wajabat lahun naru. Dan siapa saja yang kalian sifati dengan sifat yang jelek, yaitu orang itu orang jelek, sepengetahuan saya dia itu orang yang seperti ini, wajabat lahun nar, orang itu layak untuk neraka. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wal malaikatu syuhada'ullahu fis sama. Para malaikat itu saksi-saksi Allah di atas langit. Wa antum syuhada'ullahu fil ardi. Sedangkan kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Antum syuhada'ullahi fil ardi, antum syuhada'ullahi fil ardi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, mengulang sampai 3 kali. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-mu'minuna syuhada'ullahi fil ardi. Orang-orang yang beriman itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, inna lillahi malaikatan tantiku ala alsinati bani adam bima fil mar'i minal khairi wasyarr. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah itu memiliki para malaikat yang berbicara melewati melalui lisannya orang. Ngomong malaikat itu melewati melalui lisannya orang. Ketika mensifati orang, apakah dia itu orang baik atau orang buruk. Sehingga terkadang yang ngomong itu malaikat, tetapi malaikat itu berbicara melalui lisannya orang.
Kalau itu intinya dalam hadis ini disebutkan bahwa orang-orang soleh, orang-orang mukmin itu mereka itu sebagai saksi Allah di muka bumi. Maka kalau mereka itu menyaksikan si A itu orang baik, maka Allah pun nanti akan menilai orang itu dengan orang baik. Kalau orang-orang yang mukmin itu menilai dengan kejelekan, maka nanti Allah pun akan menilai seperti itu. Tetapi kata disebutkan oleh Syalbani di sini, standarnya itu dua. Yang ngomong itu orang soleh, orang bertakwa, orang mukmin. Yang kedua, yang berbicara itu tetangganya, orang mukmin yang menjadi tetangganya si mayit. Kenapa kok orang mukmin? Karena patokannya orang selain mukmin itu, orang selain orang soleh itu berbeda. Sehingga kalau ditanya misalkan orang baik itu kayak apa, nanti kan patokan orang beda-beda itu. Orang itu kan menjuluki si A baik itu kan beda-beda itu. Maka kita katakan yang menjuluki kebaikan itu patokannya adalah orang mukmin, orang soleh, orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu juga nggak kenal si fulan itu kayak apa. Siapa yang paling kenal itu? Yang paling kenal itu ya tetangganya. Maka kalau yang menjuluki itu tetangga yang mukmin, tetangga yang taat ibadah, maka itu yang dinamakan persaksian. Sehingga sifatnya itu dua, dia sebagai tetangga, yang kedua dia itu sebagai orang yang bertakwa. Jika dua sifat ini berkumpul dalam diri seseorang, kemudian orang itu memuji orang mukmin, orang mayit, maka pujian itu layak. Kalau pujian kebaikan, maka dia itu layak mendapatkan surga. Kalau pujian kejelekan, maka orang itu mendapatkan neraka jahanam. Kemudian hadis yang kedua, Syalbani beliau mengatakan an Abil Aswad Ad-Dili, dari Abul Aswad Ad-Dili. Qala, dia mengatakan ataitul Madinata waqad waqa'a biha maradun. Saya pernah datang ke Madinah dan waktu itu di Madinah itu sedang ditimpa wabah penyakit. Wa hum yamutuna maitan dzari'an, sehingga masyarakat Madinah itu mati dalam sekejap, yaitu dalam satu hari itu yang mati banyak, dan kematiannya itu mengerikan karena penyakit itu, wabah penyakit itu. Fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya saya itu duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah. Saya duduk dengan beliau. Famarrat janazatun fa'uthniya khaira. Setelah itu ketika Umar itu duduk, tiba-tiba datang jenazah, lewat jenazah. Orang-orang yang duduk bersama Umar semuanya memuji. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan wajabat. Faqultu ma wajabat ya Amirul Mukminin. Maka saya bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, ma wajabat, apa yang pasti? Wajabat, wajabat, wajabat itu apa? Qala qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya ngomong sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, Rasul itu bersabda, ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin. Tidak ada orang muslim yang meninggal disaksikan kebaikannya oleh 4 orang. Disebutkan 4 orang, ada 4 orang yang menyaksikan kebaikan orang itu. Adkhalahullahu jannata, kecuali pasti orang itu akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Qulna, akhirnya kami bertanya, wa thalathatun, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang menyaksikan 3 orang? 3 orang menyaksikan orang itu orang baik. Maka Rasulullah mengatakan, wa thalathatun, 3 orang pun juga bisa. Qulna, akhirnya kami bertanya lagi, wa thnani, terus bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau 2 orang yang menyaksikan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wa thnani, demikian juga 2. Setelah itu kata Umar, beliau mengatakan, thumma lam nas'alhu fil wahid. Kemudian kami tidak mau bertanya kalau 1 orang bagaimana wahai Rasulullah.
Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa berarti orang muslim yang dia itu disaksikan kebaikannya oleh 4 orang. 4 orang itu yang terbaik, minimal 4 orang. Atau kalau tidak bisa 3 orang. Atau kalau tidak bisa 2 orang, maka orang itu berhak untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi kalau di sini dalam hadis yang kedua itu ada berapanya, ada berapa orangnya. Kalau dalam hadis yang pertama kan tidak ada, yaitu berapa yang menyaksikan itu berapa. Ya, kalau Rasulullah kan di hadis yang pertama itu mengatakan man athnaitum, siapa yang kalian puji dengan kebaikan. Kalian berarti kan banyak orang yang memuji. Berarti jumlahnya berapa? Di hadis yang pertama nggak disebutkan jumlahnya. Tapi standarnya kalau di hadis yang pertama itu standarnya itu orang mukmin. Rasulullah mengatakan wal mu'minuna syuhada'ullahi fil ardi. Orang-orang yang beriman itu mereka itu adalah saksi Allah di muka bumi. Sedangkan hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syalbani itu di situ ada jumlah. Di situ ada penetapan jumlah. Jumlahnya itu 4 atau 3 atau minimal 2. Sedangkan kalau jumlahnya 1, maka Umar bin Khattab nggak mau bertanya. Kemudian hadis yang ketiga, Syalbani beliau mengatakan hadis yang ketiga, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min muslimin yamutu." Tidak ada seorang muslim yang meninggal. Fayashhadu lahu arba'atun min ahli al-arba'atun min ahli abwati jiranihi al-adnayina annahum la ya'lamuna minhu illa khairan. Rasulullah mengatakan tidak ada seorang muslim yang meninggal kemudian 4 orang dari tetangga yang paling dekat. Ada 4 orang tetangga yang paling dekat. Mereka itu menyaksikan bahwa orang itu adalah orang baik. Mereka itu 4 orang itu menyaksikan orang itu orang baik. Illa qalallahu tabaraka wa ta'ala, kecuali pasti nanti Allah Ta'ala akan mengatakan qad qabiltu qaulakum. Allah Ta'ala mengatakan sungguh persaksian kalian itu sudah kami terima. Sudah saya terima persaksian kalian. Yaitu kalau kalian mengatakan orang itu orang baik, maka itu sudah saya terima. Auqala, atau Allah Ta'ala mengatakan bisyahadatikum, Allah menerima persaksian mereka. Wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan aku akan mengampuni dosa orang itu dari dosa-dosa yang kamu nggak tahu. Jadi persaksian kalian kalau orang itu orang baik, saya terima. Dia orang baik. Sedangkan sifat orang itu yang jelek yang kamu nggak tahu, saya ampuni. Diampuni sama Allah Ta'ala. Kalau dalam hadis yang ketiga ini ada tambah lagi, yaitu yang menyaksikan itu adalah orang-orang dari tetangganya. Kenapa dari tetangganya? Karena tetangga itu yang paling tahu tentang kita, sehingga tetangga itu penting. Oleh itu kenapa kita itu kan diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Kenapa kalau tetangga? Karena dia itu yang hidup bersama kita. Hidup bersama kita, dan biasanya tetangga itu yang tahu siapa kita. Dari orang-orang itu yang paling tahu kita itu tetangga kita. Karena kita hidup di situ. Oleh itu, kalau kita perhatikan di sini berarti intinya siapa yang meninggal dunia dan orang muslim yang meninggal dunia, dia itu disaksikan kebaikannya oleh orang mukmin dari tetangganya. Maka orang itu wajib untuk mendapatkan surga, dan nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa yang tidak diketahui sama orang. Dan pentingnya kita itu beribadah bersama orang itu pentingnya seperti ini. Jadi kita itu kalau bisa itu beribadah itu ada teman, disaksikanlah ibadah kita itu disaksikan. Maka tidak semua amal soleh itu harus kita sembunyikan.
Ada beberapa amal soleh itu yang nggak bisa disembunyikan. Sholat jamaah nggak bisa disembunyikan. Ngaji seperti ini nggak bisa disembunyikan. Sehingga ada amal-amal soleh itu yang kita itu harus jalankan bersama orang. Dan nanti ketika kita itu sholat bareng, kita itu ngaji bareng, kita itu beribadah bareng, maka nanti mereka yang tahu siapa kita, yaitu yang tahu kita itu orang baik, maka nanti mereka itu akan menjadi saksi akan kebaikan kita. Kalau mereka itu tidak menjadi saksi di dunia, minimal nanti mereka itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Dan nanti di hari kiamat itu kita itu butuh saksi teman-teman kita. Kita itu butuh saksi. Maka itu ketika orang itu selesai menyeberang jembatan, ketika selesai menyeberang jembatan itu orang itu nanti baru mikir orang lain. Tapi sebelum menyeberang jembatan itu orang itu nggak akan mikir orang lain, yang dia pikir cuma dirinya sendiri. Oleh itu Allah telah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana orang itu lari dari teman akrabnya. Wa ummihi wa abi, lari dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, orang itu lari dari istri dan anaknya. Nggak kenal lagi. Kenapa? Likul limri'im minhum sya'nu yughni, karena setiap orang itu punya kesibukan masing-masing. Setiap orang itu punya kesibukan. Maka itu nanti sebelum menyeberang jembatan itu orang nggak kenal siapa orang lain, yang dia pikirkan cuma dirinya sendiri. Tapi selesai menyeberang jembatan, orang itu akan mikir mana istri saya, mana anak saya, mana orang tua saya. Termasuk yang dipikirkan sama mereka itu mengatakan kepada Allah Ta'ala, mereka mengatakan, wahai Tuhanku, ikhwanana kanu yusalluna ma'ana, wahai Tuhanku, saya itu punya teman-teman akrab saya itu yang dulu sholat bareng saya, wa yasumuna ma'ana, dulu puasa bareng saya, mereka itu dulu ibadah bersama saya itu, tapi saya sekarang itu gak melihat di mana mereka. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, coba kalian masuk ke surga, ke neraka, cari yang kalian kenal, kemudian keluarkan dari neraka jahanam. Akhirnya mereka itu dikeluarkan. Berarti menjelaskan bahwasanya terkadang kita itu penting untuk beribadah itu bersama teman-teman kita. Kita itu punya komunitas, apalagi kalau kita itu bertetangga dengan orang soleh. Kita itu punya tetangga-tetangga orang baik, di mana kebaikan kita itu kita kerjakan bareng mereka, sholat bareng, puasa bareng, dan mereka itu tahu siapa kita itu, mereka itu yang mengetahui kita itu, maka nanti persaksian mereka itu akan diterima sama Allah Ta'ala. Begitu intinya, bukan berarti kalau kita itu pengen menjadi orang baik itu kita itu harus tertutup. Ada ibadah-ibadah yang bisa kita tutupi. Memang ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita tutupi itu yang terbaik kita amalkan secara sembunyi-sembunyi. Tapi tidak semua seperti itu. Ada ibadah yang harus kita tampakkan, karena kita itu ibadahnya itu harus bersama-sama. Di situ kita harus tampakkan, nggak mungkin kita sembunyikan gitu. Maka ibadah-ibadah yang harus ditampakkan dan orang lain itu harus tahu, maka kita itu kalau bisa ibadah bersama teman-teman kita. Sehingga kita sholat jamaah, biarkanlah teman-teman kita itu menyaksikan kita itu siapa. Kenapa? Karena kita itu butuh saksinya mereka. Dan nanti di hari kiamat itu kita itu butuh saksi. Kita itu butuh saksi, dan apa saja yang membersamai kita ketika kita ibadah itu nanti akan menjadi saksi. Kita kalau berzikir, kenapa kita itu zikirnya pakai jari, kemudian kalau bisa pakai ruas jari, namanya unmulah. Rasul itu kalau berzikir seperti itu selesai sholat. Maka Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah sholatnya itu ngitungnya itu pakai itu? Maka Rasulullah mengatakan, ini nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Sehingga benda-benda di sekitar kita itu nanti akan menjadi saksi kita, karena kita itu butuh saksi. Kita itu butuh saksi. Nabi dan Rasul saja butuh saksi itu. Nabi saja ditanya sama Allah Ta'ala, apakah wahyu yang saya bebankan kepada kalian itu disampaikan itu sudah kalian sampaikan? Mereka ditanya sama Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, sudah wahai Tuhanku, sudah saya sampaikan semua, tidak ada yang saya sembunyikan. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, mana saksinya? Saksinya mana? Kalau dia itu punya pengikut yang beriman, maka nanti umatnya yang beriman itu akan menjadi saksi. Kalau tidak punya pengikut yang beriman, maka nanti yang menjadi saksi itu adalah umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah SAW itu nanti akan menjadi saksi. Berarti menunjukkan apa? Ibadahnya kita, kesolehan kita itu butuh saksi.
butuh saksi yang akan menyaksikan kebaikan kita, karena saksinya orang-orang yang beriman itu penting. Kemudian setelah itu Syalbani mengatakan, saya bacakan ucapan beliau karena setelah ini beliau menjelaskan panjang. Beliau mengatakan, "I'lam anna majmu'a hadhil ahadithi thalathati." Ketahuilah bahwasanya kumpulan 3 hadis yang kita sebutkan, kita tadi menyebutkan 3 hadis. Kalau dikumpulkan jadi 3 hadis tadi itu, yadullu ala anna hadhihi syahadata la takhtassu bis sahabah. Yaitu kata beliau, kata Syalbani, 3 hadis ini kalau kita kumpulkan itu nanti akan memberikan faidah kepada kita, yaitu bahwasanya persaksian itu tidak terkhusus kepada sahabat saja. Bukan berarti ini zaman sahabat, bukan. Bal hiya aidun lima ba'dahu minal mu'minin. Bahkan persaksian ini berlaku sampai zaman-zaman nantinya, selama yang menyaksikan itu orang yang beriman. Alladzina hum ala tariqatihim fil imani wal ilmi wasidqi. Tapi orang yang beriman di mana metode agama mereka mengikuti sahabat. Mereka itu imannya seperti sahabat, mereka itu beragama seperti agamanya sahabat. Fil imani, dalam iman, dalam ilmu, dan dalam kejujuran. Wa bihadza, setelah itu beliau mengatakan, oleh karena itu jazamal hafidhu Ibnu Hajar fil Fathi. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar beliau meyakinkan di dalam kitab Fathul Bari bahwa syahadat ini tidak terkhusus kepada sahabat saja. Yaitu bukan berarti ini zamannya sahabat saja. Sahabat sudah berlalu berarti sudah selesai. Kita akan tidak. Ini terus akan berjalan. Fal yuraji kalamahu man sya'al mazida minal bayan. Setelah itu beliau mengatakan, siapa yang pengen mendapatkan penjelasan yang lebih panjang lagi, silakan baca di Fathul Bari. Yaitu tentang masalah ini, yaitu bahwasanya syahadat di sini, persaksian di sini itu enggak terkhusus di zaman sahabat. Tetapi nanti sampai mendekati hari kiamat, sampai hari akhir, yang penting orang mukmin, orang-orang mukmin yang mereka itu beragama mengikuti para sahabat. Setelah itu beliau mengatakan, "Tsumma inna taqyid asyhadati bi arba'in fil hadits tsalis." Setelah itu beliau mengatakan, sedangkan penyebutan jumlah orangnya itu 4. Dalam hadis yang ketiga, Rasulullah mengatakan tidak ada orang yang meninggal dunia kemudian disaksikan oleh 4 dari tetangga. Disebutkan 4. Adz-dzahir annahu kana qabla hadithi Umar qablahu. Yang nampak dari kita itu, yaitu yang nampak itu juga bukan hanya 4 saja. Itu kita gabungkan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu bisa 3, bisa 2. Sehingga walaupun hadis yang ketiga itu cuma menyebutkan 4, disaksikan oleh 4 orang, maka kita katakan 4 orang dalam hadis yang ketiga itu juga dikaitkan dengan hadis yang kedua, yaitu hadisnya Umar, yaitu ketika bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 3? Rasulullah mengatakan demikian juga 3. Bagaimana kalau 2? Rasulullah mengatakan demikian juga 2. Sehingga hadis yang ketiga itu pun juga kita bawa ke situ. Itu nanti kalau kita belajar usul fikih itu, nanti ada namanya mutlak, ada namanya muqayyad. Hadis mutlak itu hadis yang dia itu terlalu global. Tadi disebutkan misalkan dalam hadis yang ketiga itu, tidak ada seorang muslim meninggal dunia kemudian disaksikan oleh 4 dari tetangganya. Tidak disebutkan 2, tidak disebutkan 3. Itu kan berarti mutlak. Tapi ada hadis yang maknanya sama, pembahasannya sama, maknanya sama, tetapi ada penyebutan 3, 2. Maka kita katakan yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Jadi itu penting dalam pembahasan ini, penting. Ini kalau kita belajar nanti kita dapatnya di usul fikih. Mutlak, muqayyad, kemudian ada am, ada khas, kemudian ada jadi macam-macam nanti kalau kita belajar, ada mutlak, muqayyad, itu ada semua.
Jadi intinya kalau kita belajar nanti itu ada beberapa riwayat hadis dengan hadis itu bisa digabungkan nggak? Itu nanti pembahasannya ada sendiri. Dinamakan dengan bab tarjih. Bab bagaimana kita itu mentarjih, menggabungkan. Setelah Syekh Al-Albani mengatakan, kita lanjutkan. Nah, jadi intinya kalau kita perhatikan berarti intinya hadis yang kita sebutkan itu tidak khusus di zaman sahabat, tetapi itu berlaku terus. Kemudian yang kedua, penyebutan beberapa riwayat tentang jumlah 4, maka itu semuanya ditakyid dengan jumlah 3 dan 2. Bisa 3, bisa 2. Walaupun memang semakin banyak yang menyaksikan kebaikan itu semakin baik, tetapi bisa 4, bisa 3, bisa 2. Setelah itu beliau mengatakan, hadza wa amma qaulu ba'dhin nasi aqba sholatil janazah. Setelah itu beliau membahas tentang kebiasaan masyarakat kita. Ini pun berarti bukan hanya di kita, di Syekh Al-Albani pun menyaksikan juga. Sedangkan ucapan sebagian orang selesai sholat jenazah, kemudian dia itu mengatakan ma tasyaduna fihi, apa yang kalian saksikan tentang orang ini, ishhadu lahu bil khair, wahai jamaah, wahai para takziah, ayo kita saksikan untuk orang itu dengan kebaikan. Apakah orang ini orang baik? Kemudian fayujibunahu biqaulihim. Setelah itu semua yang di situ semuanya mengatakan saleh, orang baik. Nah, jadi persaksiannya itu dengan cara seperti ini. Au min ahlil khair, atau itu termasuk orang orang yang berbuat kebaikan. Wa nawi dzalika, atau yang lainnya. Falaisa huwal muradu bil hadithi qat'an. Beliau mengatakan ini bukan yang diinginkan oleh hadis tersebut. Jadi yang dimaksud dengan persaksian itu bukan ada orang ceramah ketika orang meninggal dunia kemudian dipaksa, ayo kita saksikan orang itu orang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang ini orang baik enggak? Baik. Enggak. Beliau mengatakan ini bukan ini yang dimaksud dengan hadis itu. Bal huwa bid'atun qabihatun. Setelah itu beliau mengatakan bahkan itu perkara bid'ah yang jelek. Yaitu seperti ini, itu bid'ah yang jelek. Li'annahu lam yakun min amali salaf. Karena itu tidak pernah diamalkan oleh salaf kita. Kalau kita perhatikan itu tadi dalam hadis-hadis itu kan itu tanpa ada kesengajaan. Rasul itu duduk, kemudian ada jenazah lewat, tiba-tiba orang itu pada ngomong, itu orang top itu, masya Allah saya lihat dia itu orang hebat itu. Kemudian yang kedua ngomong juga, saya juga masya Allah lihat dia itu orang baik itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan wajabat. Berarti apa? Bukan Rasulullah yang memaksa mereka itu untuk menyaksikan itu orang baik, bukan. Tetapi itu obrolan dari hati kecil mereka ini. Mereka itu ngomong dari hati kecil mereka, oh dia itu orang seperti ini, dia itu orang seperti ini. Sehingga dan itu cukup. Misalkan gini, tidak harus bareng-bareng gitu. Contohnya misalkan kita ada orang meninggal dunia. Ada 2 orang misalkan ngomong, kemudian mereka mengatakan, masya Allah saya lihat orang itu orang baik, sering rajin ke masjid, kemudian masya Allah sholatnya, ibadahnya itu masya Allah. Berarti sudah satu orang menyaksikan. Kemudian yang kedua juga ada orang mengatakan, saya lihat dia itu masya Allah orang baik sekali, saya sering sholat bareng sama dia itu orang yang baik. 2 orang, berarti sudah 2 orang. Walaupun apa itu dari hati kecil mereka muncul itu, yaitu persaksian itu dari hati kecil mereka itu, bukan bareng-bareng seperti kebiasaan kita. Maka beliau mengatakan jelas kalau kebiasaan seperti ini bukan yang diinginkan oleh hadis tersebut. Maka beliau mengatakan ini perkara yang baru dalam agama karena tidak pernah diamalkan oleh salaf. Wa li annal ladzina yashhaduna bidzalika la ya'rifuna al-mayyit fil ghalib. Kenapa? Kata beliau ini alasannya beberapa alasan. Yang pertama, kenapa kok kita seperti ini itu kita ingkari? Yang pertama, karena kebanyakan itu yang mengatakan baik belum tentu dia itu mengetahui siapa yang meninggal. Orang yang meninggal itu siapa? Belum tentu dia itu tahu gitu. Oleh itu kenapa kok tadi kita katakan saksian itu dikaitkan dengan tetangga? Karena tetangga itu yang paling tahu biasanya itu. Bukan orang-orang datang, orang pada takziah datang, orang pada ikut memakamkan jenazah pada datang, kemudian mereka menyaksikan. Siapa mereka itu? Mereka nggak tahu itu dalam-dalamnya orang itu gitu. Maka beliau mengatakan wali annal ladzina yashhadun, orang-orang yang menyaksikan itu kebanyakan mereka itu tidak tahu kondisi mayit.
bal qad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifuna istijabatan li raghbati talibi syahadati bil khair. Yang kedua, beliau mengatakan bahkan terkadang sering mereka itu ngomong sesuatu yang berbeda dengan hati mereka. Dia itu tahu sebenarnya si A itu nggak baik ini, tapi kan ada satu kumpul bareng-bareng, baik nggak bapak-bapak dan ibu-ibu? Baik, ya sudah ngomong baik saja gitu. Daripada saya ngomong nggak baik nanti ada masalah. Padahal orang itu punya sangkutan pautan utang nggak dibayar dan yang lainnya, tapi saya terpaksa ngomong yang seperti itu. Kenapa? Karena ada yang meminta itu untuk ngomong baik, ya saya katakan baik kan gitu. Dzannan minhum anna dzalika yanfa'ul mayyit, atau keyakinan bahwa kalau saya ngomong baik itu padahal hati kecil saya nggak suka gitu, tapi kalau saya ngomong baik itu mudah-mudahan itu menjadi penyebab syafaat saya kepada dia. Wa jahlan minhum bi anna syahadatan nafi'ata innama hiya allati tuwafiqul waqi', dan mereka itu tidak tahu bahwasanya persaksian yang bermanfaat dalam hadis tadi itu adalah persaksian yang itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Si mayit itu kayak apa sih itu muamalah dengan saya itu? Oh, dia itu orang gak baik deh. Saya ketika muamalah sama orang, saya itu tahu dia itu orang baik sekali itu karena saya sudah muamalah sama dia itu. Sehingga orang yang menyaksikan itu adalah orang-orang yang tahu kenyataan langsung kepada orang itu kayak apa itu. Kama yadullu ala dzalika qauluhu fil haditsil awal, sebagaimana telah dijelaskan lagi, ditunjukkan lagi dari hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi, inna lillahi malaikatan, Allah itu memiliki para malaikat tantiku ala alsinati bani adam, yang ngomong lewat perantara lisannya orang, bima fil mar'i minal khairi wasyarr, untuk menghukumi seseorang dengan baik dan buruk. Sehingga maksudnya bahwa memang syahadat ini akan dianggap ketika yang bersyahadat itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik, kemudian orang-orang tetangganya yang tahu. Kalau bukan tetangga, ya teman akrabnya. Apalagi orang-orang yang pernah musafir dengan dia, orang-orang yang pernah kerjasama harta dengan dia, itu nanti akan tahu semua itu siapa si fulan itu. Oleh itu tidak sembarangan orang itu menjadi saksi. Pernah Umar bin Khattab itu ketika ada orang mengatakan saya ingin menjadi saksi akan si fulan, maka Umar bin Khattab tanya, kamu pernah safar dengan orang itu enggak? Dia mengatakan enggak pernah wahai Rasulullah, wahai Umar. Umar tanya lagi, kamu pernah muamalah harta sama orang itu enggak? Enggak pernah. Maka Umar bin Khattab mengatakan diam. Berarti apa? Kamu enggak tahu siapa dia itu. Kalau kamu pengen tahu karakternya orang itu, safar dulu sama dia. Yang kedua, coba kamu itu ada sangkut pautan harta, baik utang piutang atau jual beli atau apa saja lah gitu. Nanti biar kamu itu tahu dia itu siapa gitu. Tapi kalau orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung dia mengatakan oh dia itu orang baik gitu, maka sama Umar nggak diterima orang seperti itu. Sehingga apa? Yang menyaksikan orang baik itu adalah orang-orang yang dia itu terbiasa untuk muamalah. Nah, tetangga itu yang paling sering. Tetangga itu paling sering. Maka tetangga itu sangat penting sekali menjadi saksi. Maka kita itu kalau punya tetangga itu kita rawat tetangga kita itu. Kita kasih hadiah. Kita itu muamalah yang baik sama tetangga kita. Karena persaksian mereka yang mengatakan mensifati kita orang baik itu nanti akan bermanfaat kepada kita di hadapan Allah Taala. Ya, jadi intinya di sini pujian manusia kepada si mayit, selama pujian itu adalah orang-orang yang muji itu adalah orang-orang mukmin, orang soleh, orang taat ibadah. Kemudian yang ketiga, yang kedua, dia itu orang yang sudah muamalah. Yang terbaik adalah tetangganya. Kalau bukan tetangganya, ya orang yang sudah muamalah dengan dia. Maka pujian itu nanti akan bermanfaat kepada si mayit. Bahkan Rasulullah mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Pasti orang itu akan mendapatkan, yaitu pasti orang itu akan mendapatkan surga. Tetapi bukan berarti di sini pahami juga, bukan berarti kita itu beramal soleh itu untuk mendapatkan pujian orang. Bukan. Siapa yang beramal soleh tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia, itu bakal amalnya itu. Tetapi nanti ada amal yang buahnya itu disegerakan sama Allah Ta'ala, yaitu apa? Kita itu beramal soleh untuk Allah Ta'ala, tetapi tidak sama orang lain. Akhirnya orang itu nanti akan memuji kita.
Padahal kita itu ibadah bukan pujian mereka yang kita cari, bukan. Tetapi kita itu ibadah itu karena Allah Ta'ala. Tapi setelah itu lesan orang itu memuji kita itu. Maka Rasulullah ketika ditanya masalah seperti ini, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dia itu mengamalkan amalan untuk Allah, tapi setelah itu dia itu dipuji sama orang-orang, dan dia itu bukan pujian yang dia cari, tapi dia ridho Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kabar gembira kepada orang mukmin yang disegerakan di dunia. Dia belum di hari kiamat, belum mendapatkan pahala, tapi kabar gembiranya itu sudah disegerakan. Itu kayak orang lulusan ujian, lulusnya itu belum dapat sertifikat, tapi sudah diberitahu dulu bahwa saya nanti kamu itu akan lulus gitu. Cuma pengumumannya belum keluar itu. Sehingga bahwa kita itu disegerakan, kebahagiaan kita itu disegerakan itu. Dengan cara apa? Orang yang dia itu beribadah untuk Allah Ta'ala, Allah jadikan manusia itu semuanya ridho kepadanya, semuanya itu manusia itu memuji dia. Maka itu ajilu busyral mu'min, kabar gembira kepada orang mukmin yang disegerakan sama Allah Ta'ala di dunia. Tapi fahami di sini, bukan itu yang kita cari. Kita itu sholat berjamaah, kenapa? Ya karena kita itu diperintahkan untuk sholat berjamaah sama Allah Ta'ala. Kita itu ngaji, belajar, sehingga kita ketemu sama teman-teman, ya karena kita itu diperintahkan seperti itu. Jangan sampai apa? Gara-gara kita itu takut pujian, akhirnya kita itu meninggalkan ibadah. Karena ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang yang takut riya, malah dia itu gak jadi ibadah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, amalul mar'i li ajrin nasi riya. Orang mengamalkan amalan dengan tujuan untuk manusia, itu syirik. Itu namanya syirik. Setelah itu mengatakan watarkul amali li ajrin nas, dan meninggalkan amalan karena manusia, takut dipuji dan yang lainnya. Maka beliau mengatakan itu riya. Mengamalkan amalan karena manusia, itu namanya syirik. Meninggalkan amalan karena manusia juga, itu namanya riya. Terus bagaimana kata beliau itu? Orang yang beriman itu orang yang bisa menggabungkan dua itu. Itu apa? Dia beramal tapi tetap tujuannya itu karena Allah Ta'ala. Jangan sampai apa? Kita punya kebiasaan, misalkan ya, kita punya kebiasaan sholat duha. Gara-gara di rumah kita itu ada tamu, akhirnya kita nggak jadi sholat duha. Nah kenapa? Takut nanti saya dipuji. Orang seperti ini malah orang yang riya ini, ya kan? Kita biasa baca Quran, gara-gara kita itu ada teman, akhirnya kita nggak jadi baca Quran. Ini jadi masalah. Terus bagaimana? Tetap kita itu berjuang baca Quran, dan kita itu berjuang untuk mengikhlaskan niat kita. Sehingga orang yang mulia itu yang seperti ini, berjuang untuk mengamalkan kebiasaan kita, kebiasaan baik kita, tetapi setelah itu kita itu berjuang untuk ikhlas dalam amalan kita. Jadi intinya orang yang beriman itu nanti dia itu akan disegerakan kabar gembira di dunia, disegerakan dengan cara apa? Allah menjadikan semua orang itu cinta kepadanya. Yaitu kabar gembira. Maka itu orang yang sudah Allah cintai, nanti Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, saya itu cinta kepada si A, kamu harus cinta kepadanya. Akhirnya Jibril itu cinta sama orang itu. Setelah itu malaikat Jibril panggil malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah cinta kepada si A, kalian wajib mencintainya. Akhirnya semua penduduk langit semuanya ridho kepada orang itu. Ketika sudah diridhoi di langit, maka setelah itu Allah menjadikan hati manusia di dunia ridho kepadanya. Sehingga pas itu namanya kabar gembira. Pasti nggak seperti itu? Nggak pasti juga. Apakah kalau kita itu beribadah, kita menjadi orang mukmin, harus semua orang itu mencintai kita? Nggak mesti. Nabi Muhammad saja banyak yang mencela beliau itu. Makanya apa kita itu, yang penting kita apa? Yang penting itu kita menggapai ridho Allah Ta'ala. Urusan kabar gembira itu disegerakan atau diakhirkan sampai di hari kiamat, itu urusan Allah Ta'ala. Ada orang yang dia itu menjadi orang soleh, orang mukmin, segerakan. Sehingga apa? Semua orang itu mencintai dia, memuji dia ini. Ada orang yang dia itu beriman, tetapi banyak sekali rintangan dan tantangan, sehingga banyak orang mencaci maki dia. Bukan berarti dia harus takut mundur, bukan. Sehingga maksudnya apa? Yang penting itu dia itu mencari ridho Allah Ta'ala. Dia nggak peduli dengan manusia. Manusia akan memuji dia, alhamdulillah. Orang akan mencela dia, nggak ada masalah bagi dia itu. Ya sebenarnya sini alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan tentang ini, pembahasan tentang pujian bagi orang yang meninggal ketika dia itu meninggal dunia, orang-orang tetangganya itu memuji dia.
Nanti insya Allah kita pertemuan berikutnya kita akan masuk di memandikan jenazah. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam.